Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Putri. Saya dari Prodi Manajemen dengan NIM 28923501161 dan dosen pengampu Bapak Muhammad Rasidi SEMM. Di sini saya akan membuat video UAS pelajaran agama Islam tentang surah Al-Hasyr, surah ke-59 ayat 18 sampai 24. Selanjutnya saya akan membacakan surat Al-Hasyr ayat ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok ataupun di akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah yang Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya saya akan membacakan surah Al-Hasyr ayat ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Yang artinya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Selanjutnya saya akan membacakan tafsir ayat 18 dan 19. Tersedia sekumpulan penjabaran dari beragam ahli tafsir terkait isi surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 24, sebagiannya seperti berikut. Janganlah kalian wahai orang-orang beriman seperti orang-orang yang meninggalkan hak-hak Allah yang Dia wajibkan atas mereka. Akibatnya Allah membuat mereka lupa terhadap hak mereka berupa kebaikan yang menyelamatkan mereka dari azab Allah pada hari kiamat. Mereka adalah orang-orang yang disifati dengan kefasikan, orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah dengan meninggalkan perbuatan taat kepada perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri dan tidak melakukan amal yang bisa menyelamatkan diri mereka dari murka Allah dan siksanya. Orang-orang yang lupa kepada Allah itu yang tidak menaati perintahnya dan tidak meninggalkan atau berhenti dari larangannya. Mereka adalah orang-orang yang keluar dari ketaatan terhadap Allah. Mereka tidak melakukan ketaatan dan disibukkan dengan dunia. Maka Allah menghukum mereka dengan menjadikan mereka lupa kepada hak jiwa mereka. Mereka tidak mengajarkan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi mereka di akhirat. Mereka lah orang-orang yang benar-benar telah keluar dari ketaatan kepada Allah. Wala takunu kallazina nasullah, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, yakni orang-orang yang tidak menjalankan perintahnya dan tidak mempedulikan ketaatannya kepadanya. Fa'ansahum anfusahum, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Allah menjadikan mereka melupakan diri mereka karena mereka melupakan Allah dengan tidak menyibukkan diri dengan amalan yang dapat menyelamatkan mereka dari azab. Pendapat lain mengatakan, yakni mereka melupakan Allah di saat lapang, maka Allah melupakan mereka di saat mereka kesusahan. Ulaika humul fasikun, mereka itulah orang-orang yang fasik, yakni orang-orang yang enggan menaati Allah. Selanjutnya saya akan membacakan surah Al-Hasyr ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. La yashtawi ashabun nari wa ashabul jannar. Ashabul jannati humul faizun.
yang artinya tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Selanjutnya saya akan membacakan tafsir ayat 20. Tidak sama para penghuni neraka yang disiksa dan para penduduk surga yang diberi nikmat. Para penduduk surga adalah orang-orang yang mendapatkan apa yang mereka cari dan selamat dari segala apa yang dibenci. Tidaklah sama para penghuni neraka dan para penghuni surga. Justru mereka berbeda terkait balasan yang mereka terima, sebagaimana berbedanya perbuatan mereka di dunia. Para penghuni surga adalah orang-orang yang menang karena mereka memperoleh apa yang mereka cari dan selamat dari apa yang mereka hindari. Penghuni surga adalah orang yang beruntung karena mendapatkan berbagai kenikmatan dari keridhaan Allah. Mereka adalah orang-orang yang selamat dari azab Allah. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni-penghuni jannah itulah orang-orang yang beruntung, yakni berhasil meraih apa yang mereka harapkan dan selamat dari segala yang mereka benci. Saya akan membacakan surat Al-Hasyr ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'am mutasaddiam min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Artinya, kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Selanjutnya saya akan membacakan tafsir ayat 21. Seandainya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung dari gunung-gunung yang ada, lalu ia mengerti ancaman dan janji di dalamnya, niscaya kamu melihat gunung itu dengan kekuatan dan kekerasannya tunduk, merendah dan terpecah karena takut kepada Allah. Perumpamaan itu kami buat dan jelaskan kepada manusia agar mereka memikirkan kuasa Allah dan keagungannya. Ayat ini mengandung dorongan untuk merenungkan Al-Quran, memahami makna-maknanya dan mengamalkannya. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini di atas gunung, niscaya engkau akan melihat, wahai Rasul, gunung itu meski sangat keras menjadi tunduk dan hancur karena sangat ketakutan kepada Allah. Karena di dalam Al-Quran itu terdapat nasihat-nasihat yang menakutkan dan ancaman yang keras. Permisalan ini kami berikan kepada manusia agar mereka menggunakan akalnya, sehingga bisa mengambil pelajaran dari nasihat-nasihat dan pelajaran-pelajaran yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'am mutasaddiam khasyatillah. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah, yakni keagungan, kefasihan, dan kandungan Al-Quran yang penuh pelajaran yang dapat melembutkan hati. Dan jika ia diturunkan kepada salah satu gunung yang kamu lihat, meski gunung itu sangat kuat dan keras, niscaya akan hancur karena ketakutannya kepada Allah dan siksanya. Dan karena kekhawatirannya tidak dapat menjalankan pengagungan firman Allah yang diwajibkan kepadanya. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir, yakni dalam hal yang harus mereka pikirkan agar dapat mengambil pelajaran dan menjauhi larangan yang dikandungnya. Selanjutnya saya akan membacakan surat Al-Hasyr ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi
syahadah huwar rahmanur rahim, yang artinya dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Selanjutnya akan membacakan tafsir ayat 22. Allah adalah Tuhan yang berhak disembah, yang tidak ada Tuhan yang hak kecuali Dia, yang mengetahui apa yang rahasia dan apa yang terang-terangan, mengetahui apa yang gaib dan apa yang hadir. Dia Maha Pengasih dan rahmat-Nya meliputi segala sesuatu, juga Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Dialah Allah yang tiada sesembahan yang berhak disembah selainnya, Maha mengetahui yang gaib dan yang nampak. Tidak ada sesuatu pun dari hal itu yang luput darinya. Maha Pengasih di dunia dan akhirat, serta Maha Penyayang di dunia dan akhirat. Rahmat-Nya meliputi seluruh alam, Maha Raja, Maha Suci dan bersih dari semua kekurangan, Maha Selamat dari semua aib, yang membenarkan para rasul-Nya dengan ayat-ayat yang jelas, Maha teliti atas amal perbuatan hamba-hambanya, Maha perkasa yang tidak ada sesuatu pun yang mengalahkannya, Maha kuasa yang bisa memaksa segala sesuatu dengan kekuasaannya, dan Maha memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dan Maha bersih dari apa yang disekutukan oleh orang-orang musyrik berupa berhala dan lainnya. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha tahu atas segala yang gaib, isi hati dan segala yang terlihat. Allah Maha tahu atas segala yang berwujud materi maupun tidak. Kemahatauan Allah meliputi segala yang gaib maupun yang nampak. Yang Maha luas sifat pengasihnya kepada para hambanya, Maha pengasih selamanya. Alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yakni Allah mengetahui apa yang tersembunyi dari panca indera atau yang nampak. Saya akan membacakan ayat ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Artinya, dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Selanjutnya saya akan membacakan tafsir ayat 23. Yang pertama, dialah Allah, Tuhan yang berhak disembah, yang tidak ada Tuhan yang hak selainnya, pemilik segala sesuatu, yang bertindak terhadapnya tanpa ditolak dan dihalangi, yang disucikan dari segala kekurangan, yang selamat dari segala aib, yang membenarkan para nabi dan rasul-Nya dengan apa yang Dia mengutus mereka dengannya, yaitu ayat-ayat yang jelas, yang menguasai seluruh makhluk-Nya dalam seluruh amal perbuatan mereka, yang Maha Perkasa yang tidak terkalahkan, yang Maha Kuat yang mengalahkan seluruh hamba-Nya dan seluruh makhluk tunduk kepadanya, yang memiliki segala keagungan dan kebesaran. Maha suci Allah dari segala apa yang mereka sekutukan dengannya dalam beribadah kepadanya. Yang kedua, Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Allah mengulangi kalimat ini sebagai penekanan dan pengikraran. Al-Malikul Quddus, Raja yang Maha Suci, yakni suci dari segala aib yang tidak layak ada pada dirinya. Pendapat lain mengatakan maknanya adalah Allah tidak akan menzolimi makhluknya. Al-Mu'min, yang mengaruniakan keamanan, yakni yang memberi keamanan bagi hambanya dari kezoliman. Pendapat lain mengatakan maknanya adalah yang membenarkan rasul-rasulnya dengan memberi mereka mukjizat. Al-Muhaimin, yang Maha memelihara,
yakni yang menyaksikan dan menguasai amal perbuatan hamba-hambanya. Al-Aziz, yang maha perkasa, yakni yang maha perkasa dan kuasa yang tidak akan terkalahkan. Al-Jabbar, yang maha kuasa, yakni yang maha agung. Pendapat lain mengatakan maknanya adalah yang kekuatannya tidak mampu dihadapi. Al-Mutakabbir, yang memiliki segala kesombongan, yakni maha tinggi dari segala kekurangan dan maha agung dari segala yang tidak pantas baginya. Dan sifat sombong pada zat Allah adalah pujian, sedangkan pada diri makhluk adalah keburukan. Selanjutnya saya akan membacakan ayat ke-24. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, lahul asmaul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim, yang artinya dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai asmaul husna, bertasbih kepadanya apa yang di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Selanjutnya akan membacakan tafsir ayat 24. Yang pertama, dialah Allah yang maha pencipta, yang menetapkan takdir para makhluk, yang membuat, mengadakan, dan menumbuhkan mereka sesuai dengan hikmahnya, yang membentuk makhluknya bagaimana Allah berkehendak. Milik Allah asmaul husna dan sifat-sifat yang tinggi. Seluruh apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Allah maha perkasa, pemilik hukum berat atas musuh-musuhnya, maha bijaksana dalam pengaturannya terhadap urusan makhluknya. Yang kedua, dialah Allah yang maha pencipta, yang menciptakan segala sesuatu, yang mengadakan segala sesuatu, yang membentuk makhluk-makhluknya sesuai dengan keinginannya. Dia memiliki asmaul husna, nama-nama yang maha indah, yang mencakup seluruh sifat-sifatnya yang tinggi. Seluruh yang ada di langit dan di bumi menyucikannya dari setiap kekurangan. Maha perkasa yang tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkannya. Maha bijaksana di dalam penciptanya, syariatnya, dan takdirnya. Yang ketiga, Allah lah yang menumbuhkan segala sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Artinya, Allah lah yang menjadikan sesuatu ada dari ketidakadaan. Inilah makna dari pencipta sebagai yang menumbuhkan. Allah maha memberi bentuk atas segala sesuatu atas kehendaknya. Allah memiliki nama-nama menunjukkan kesempurnaan dan ketinggian sifat luhurnya. Yang keempat, Huwallahul khaliq, dialah Allah yang menciptakan, yakni yang mengatur segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Al-Bar, yang mengadakan, yakni maha pencipta segala sesuatu. Al-Musawwir, yang membentuk rupa, yakni yang membentuk rupa dengan segala bentuknya yang berbeda. Lahul asmaul husna, yang mempunyai asmaul husna. Tidak dijelaskan kalimat ini sebelumnya pada surat Al-A'raf ayat 120. Sabbihu lahu ma fis samawati wal ard, bertasbih kepadanya apa yang di langit dan bumi, yakni segala yang ada di langit dan bumi mengucapkan tasbih dengan lisan dan keadaan mereka. Kesimpulan dari surat Al-Hasyr ayat 18-24. Pada ayat ini terdapat perintah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Sekian presentasi UAS agama saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.